Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Indonesia Maju. Baik, saudara-saudara sekalian, kami mewakili tim TKN Capres 02. Ini melihat suatu antusiasme yang luar biasa dari dunia usaha menyambut Pilpres yang akan diadakan di bulan Februari tanggal 14. Ya, kita semua mengetahui bahwa Kadin sudah mempunyai roadmap untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan roadmap tersebut, hampir semua program tersebut adalah program yang juga disiapkan oleh tim Capres 02. Ya, jadi kami pada intinya dasar untuk melanjutkan program dari pembangunan yang sudah dibangun oleh pemerintahan sekarang akan kami lanjutkan. Ya, banyak yang sudah baik dan beberapa hal memang akan terus diekstensifikasi dan intensifikasi. Tapi kami juga melihat bahwa ada hal-hal yang perlu terobosan. Ya, terutama mengenai bagaimana kita bisa menjawab tantangan global. Ya, ekonomi dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Banyak kejadian di luar negeri, baik itu di Rusia, kemudian dilanjutkan dengan Timur Tengah, mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia. Tapi Indonesia dengan kinerja perekonomian 2023 yang ditutup sangat baik, ya, di atas sekitar 5%. Kami mempunyai bekal yang cukup baik, dan di sisi lain potensi yang masih banyak bisa digarap untuk terus kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan target peningkatan. Jadi arahnya adalah bagaimana kita mendayagunakan sumber daya yang ada di Indonesia ini, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan juga kemampuan lokal. Kita melihat bahwa sebagai contoh ada beberapa yang masih banyak ketergantungan dengan barang-barang impor, dan pemerintahan sekarang sudah melakukan program untuk melakukan substitusi barang impor, dilakukan oleh pembangunan ekonomi dalam industri dalam negeri. Dan yang kedua, bagaimana sumber daya alam kita yang tidak mempunyai nilai tambah atau belum termaksimalkan nilai tambahnya, kita lakukan hilirisasi dan industrialisasi untuk mengolah bahan baku tersebut menjadi yang lebih bernilai sehingga menghasilkan pendapatan atau ekonomi dengan nilai tambah. Dan yang berikutnya yang paling penting juga, bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pertahanan dan keamanan. Terkait dengan Kadin, tentu kita besok pada saat dialog antara Capres dengan para pengusaha, kita akan juga mendengar pertanyaan-pertanyaan apa menjadi concern dari para pengusaha ini. Yang tentunya Kadin selaku induk usaha tertinggi dari pelaku usaha menjadi perwakilan para pengusaha nasional, baik itu swasta nasional maupun BUMN, untuk bisa bagaimana mereka berperan lebih aktif dalam pemerintahan selanjutnya. Nah, kami menyadari pemerintah tidak bisa mengandalkan pembangunan itu hanya dari APBN atau hanya dari BUMN. Jadi harus ada keterlibatan yang sangat aktif, investasi dari swasta baik nasional maupun investor asing. Nah, ini menjadi kunci bagaimana Indonesia yang sekarang sudah sangat menarik menjadi pilihan investasi baik itu pengusaha dalam negeri maupun investasi dari asing. Kenapa? Kita butuh dana, kita butuh teknologi, ya, kita butuh bagaimana industri ini bisa dibangun dengan cepat sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa kita targetkan untuk terjadi kenaikan. Dan dengan itu kita harapkan dari seluruh kebutuhan dana pembangunan, mudah-mudahan bisa tercapai peran yang lebih besar dari swasta ini. Nah, mereka cari apa sih? Yang pertama adalah keekonomian. Jadi
investasi harus bisa menghasilkan suatu return atau nilai investasi yang keekonomiannya baik. Kita bersaing dengan global, dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan sebagainya. Jadi Indonesia harus punya proyek-proyek atau program-program yang keekonomiannya itu bisa secara komparatif baik. Yang kedua, kepastian hukum. Ya, kepastian hukum ini penting, bahwa investasi itu harus dijamin dari sisi kepastian hukum dan keberlanjutannya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana program-program ini bisa menjadi suatu integral efek untuk mendorong pembangunan UMKM. Jadi ekonomi sirkularnya mesti jalan. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini harus bisa menggandeng para UMKM atau petani atau masyarakat itu untuk ikut serta melalui program ekonomi sirkular. Ya, jadi mitigasi risiko dan bagaimana peran pemerintah untuk mengisi gap itu. Ya, jadi banyak sekali ini sekarang masih ada gap antara keekonomian yang diinginkan oleh investor dengan diharapkan oleh investor dengan situasi yang ada. Nah, pemerintah harus turun tangan di situ. Kami dari 02 sudah menyiapkan resep-resep atau program-program supaya gap itu bisa terisi oleh peran pemerintah yang lebih kuat. Yang terakhir, ya tentunya kita berharap pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan mudah-mudahan setelah pemilu kita bergandeng tangan lagi dan semuanya kita bersama-sama membangun bangsa. Terima kasih.